Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Organisasi profesi perekam medis di Indonesia yaitu A. RHIA, B. IFHIMA, C. AHIMA, D. PORMIKI, E. IAKMI. Jawabannya adalah D. PORMIKI. Pembahasan. PORMIKI merupakan singkatan dari Persatuan Perekam Medis Indonesia, yaitu organisasi profesi yang mewadahi para perekam medis di Indonesia. 2. Federasi Organisasi Perekam Medis tingkat internasional yaitu A. RHIA, B. IFHIMA, C. AHIMA, D. PORMIKI, E. IAKMI. Jawabannya adalah B. IFHIMA. Pembahasan. IFHIMA adalah singkatan dari International Federation of Health Information Management Association. Organisasi ini adalah sebuah federasi internasional yang mewadahi dan menghubungkan berbagai asosiasi atau perkumpulan perekam medis dan manajemen informasi kesehatan di berbagai negara. Tujuan IFHIMA adalah untuk memajukan profesi perekam medis dan manajemen informasi kesehatan secara global melalui kolaborasi, pengembangan pengetahuan, dan standar profesional. 3. Paradigma manajemen informasi kesehatan tradisional bersifat pada A. Information based, B. Knowledge based, C. Financial based, D. Management based, E. Department based. Jawabannya adalah E. Department based. Pembahasan. Dalam paradigma manajemen informasi kesehatan tradisional, sistem informasi cenderung terorganisir berdasarkan departemen atau unit fungsional di dalam organisasi kesehatan. Setiap departemen memiliki sistem informasi terpisah yang mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan fungsinya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya integrasi dan berpotensi menghambat aliran informasi antar departemen atau unit. 4. Menurut paradigma manajemen informasi kesehatan modern, profesi perekam medis dan informasi kesehatan lebih berfokus pada pengelolaan A. Berkas rekam medis, B. Sarana kerja rekam medis, C. Informasi dalam rekam medis, D. Keuangan yang dihasilkan dari rekam medis, E. Data dan analisis kinerja rumah sakit. Jawabannya adalah C. Informasi dalam rekam medis. Pembahasan. Menurut paradigma manajemen informasi kesehatan modern, profesi perekam medis dan informasi kesehatan lebih berfokus pada pengelolaan informasi dalam rekam medis. Ini mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi kesehatan yang relevan untuk pasien. Tujuannya adalah untuk memastikan informasi kesehatan tersedia secara tepat waktu, akurat, dan aman sehingga dapat digunakan oleh penyedia layanan kesehatan dalam pengambilan keputusan medis yang informasi dan membantu perawatan pasien. 5. Bentuk peralihan dari paradigma manajemen informasi kesehatan tradisional ke modern disebut A. Hibrid, B. Semi-tradisional, C. Semi-modern, D. Tradisional modern, E. Modernisasi. Jawabannya adalah E. Modernisasi. Pembahasan. Modernisasi adalah bentuk peralihan dari paradigma manajemen informasi kesehatan tradisional ke modern. Dalam konteks ini, modernisasi mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terkini serta metode manajemen modern untuk mengelola dan memanfaatkan informasi kesehatan secara lebih efisien dan efektif. 6. Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku saat ini untuk mengatur tentang rekam medis yaitu A. Perkemkes
nomor 749A tahun 1989. B. Permenkes nomor 269 tahun 2008. C. Permenkes nomor 290 tahun 2008. D. Permenkes nomor 575 tahun 1989. E. Permenkes nomor 570 tahun 1989. Jawabannya adalah B. Permenkes nomor 269 tahun 2008. Pembahasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rekam medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/per/IH/2008 tentang rekam medis. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/per/3/2008 tentang rekam medis, dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 7. Rumah sakit yang wajib menyelenggarakan rekam medis yaitu A. Rumah sakit pendidikan. B. Rumah sakit milik pemerintah. C. Rumah sakit tipe A dan tipe B. D. Semua rumah sakit. E. Rumah sakit khusus. Jawabannya adalah D. Semua rumah sakit. Pembahasan. Semua rumah sakit tidak terkecuali wajib menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis adalah bagian penting dari proses pelayanan kesehatan di rumah sakit yang mencatat informasi medis pasien, riwayat kesehatan, diagnosis, hasil pemeriksaan, dan tindakan medis yang telah dilakukan. Rekam medis diperlukan untuk mendukung kontinuitas perawatan pasien dan untuk tujuan administratif serta penilaian di bidang kesehatan. 8. Rekam medis dibuat atau ditulis oleh A. Dokter. B. Dokter dan perawat. C. Dokter, perawat, dan bidan. D. Semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan terhadap pasien. E. Pasien. Jawabannya adalah D. Semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan terhadap pasien. Pembahasan. Rekam medis biasanya dibuat atau ditulis oleh semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan terhadap pasien. Ini termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam perawatan dan pengobatan pasien. Rekam medis berisi informasi penting tentang riwayat kesehatan, diagnosis, hasil tes, pengobatan, dan tindakan medis lainnya yang relevan untuk perawatan pasien. 9. Hal-hal berikut ini termasuk hal yang wajib tercantum dalam rekam medis, yaitu A. Hasil anamnesis dengan pasien. B. Hasil pemeriksaan. C. Hasil konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya. D. Semua hal tersebut di atas, baik jawaban A, B, dan C benar. E. Semua salah. Jawabannya adalah D. Semua hal tersebut di atas, jawaban A, B, dan C benar. Pembahasan. Semua hal tersebut atau hasil anamnesis dengan pasien, hasil pemeriksaan, dan hasil konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya merupakan bagian penting dari rekam medis dan seharusnya tercantum dalam rekam medis pasien. 10. Formulir rekam medis yang berisi ringkasan dari seluruh aspek penting yang didapatkan selama satu periode pelayanan meliputi identitas pasien, keluhan utama, hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang, laboratorium, radiologi, dan sebagainya, hasil konsultasi, terapi atau tindakan yang telah diberikan, diagnosis utama, kondisi waktu pulang, saran, dan datangan serta nama terang dokter yang bertanggung jawab, yaitu A. Catatan medis, B. Laporan medis, C. Resum medis, D. Riwayat medis, E. Dokumen medis. Jawabannya adalah C. Resum medis.
Pembahasan. Resume medis adalah formulir rekam medis yang berisi ringkasan dari seluruh aspek penting yang didapatkan selama satu periode pelayanan medis terhadap pasien. Isi dari resume medis mencakup identitas pasien, keluhan utama, hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, radiologi, dan lain-lain, hasil konsultasi, terapi atau tindakan yang telah diberikan, diagnosis utama, kondisi waktu pulang, saran, tanda tangan, serta nama terang dokter yang bertanggung jawab atas perawatan pasien tersebut. Resume medis digunakan untuk memberikan ringkasan informasi yang penting dan relevan tentang pasien kepada dokter atau tenaga medis lain yang mungkin terlibat dalam perawatan pasien tersebut. 11. Formulir Informed Consent digunakan untuk menyatakan persetujuan pasien pada saat A. Rencana tindakan medis, B. Untuk dirawat inap, C. Untuk menanggung biaya perawatan, D. Untuk menanggung resiko akibat pulang atas permintaan sendiri, E. Setelah pasien pulih sepenuhnya. Jawabannya adalah A. Rencana tindakan medis. Pembahasan. Formulir Informed Consent atau persetujuan berdasarkan informasi yang diberikan digunakan untuk menyatakan persetujuan pasien sebelum melakukan suatu tindakan medis atau prosedur medis tertentu. Tujuan dari formulir ini adalah untuk memberikan informasi lengkap kepada pasien tentang resiko, manfaat, dan alternatif dari tindakan medis yang akan dilakukan, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman dan pilihan pribadinya. Proses ini sangat penting dalam praktik medis untuk memastikan bahwa pasien memberikan persetujuan secara sukarela dan memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan. 12. Fungsi divider atau tab pada folder rekam medis yaitu A. Melindungi lembar-lembar rekam medis agar tidak mudah rusak, B. Untuk menyatukan lembar-lembar rekam medis agar tidak tercerai-berai, C. Untuk membatasi satu episode pelayanan rawat inap dengan episode berikutnya, atau satu bagian tertentu dengan bagian lainnya, D. Untuk memberi petunjuk tahun kunjungan pasien yang bersangkutan, E. Mempermudah pencarian dan akses cepat ke bagian-bagian tertentu dari rekam medis. Jawabannya adalah C. Untuk membatasi satu episode pelayanan rawat inap dengan episode berikutnya atau satu bagian tertentu dengan bagian lainnya. Pembahasan. Fungsi divider atau tab pada folder rekam medis adalah untuk membatasi atau memisahkan satu episode pelayanan rawat inap dengan episode berikutnya atau memisahkan satu bagian tertentu dengan rekam medis dengan bagian lainnya. Ini membantu dalam organisasi dan pengelompokan informasi medis sehingga memudahkan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dan membantu menjaga kerapihan dan keamanan rekam medis. 13. Fungsi folder rekam medis meliputi hal-hal berikut ini. A. Menyatukan semua lembar rekam medis seorang pasien sehingga menjadi satu riwayat utuh. B. Melindungi lembar-lembar rekam medis di dalamnya agar tidak mudah rusak, robek, terlipat, dan sebagainya. C. Mempermudah penyimpanan, pencarian, dan pemindahan berkas rekam medis. D. Semua hal tersebut di atas, jawaban A, B, dan C benar. E. Semua hal tersebut di atas, jawaban A, B, dan C salah. Jawabannya adalah D. Semua hal tersebut di atas, jawaban A, B, dan C benar. Pembahasan. Fungsi folder rekam medis mencakup A. Menyatukan semua lembar rekam medis seorang pasien sehingga menjadi satu riwayat utuh. Folder rekam medis digunakan untuk menyimpan semua informasi medis seorang pasien secara terorganisir dalam satu tempat sehingga memudahkan akses dan referensi pada riwayat medis lengkap pasien. B. Melindungi lembar-lembar rekam medis dalamnya agar tidak mudah rusak, robek, terlipat, dan sebagainya. Folder rekam medis dirancang untuk melindungi lembar-lembar rekam medis dari kerusakan fisik dan lingkungan seperti kelembaban, debu, dan cairan yang dapat menyebabkan kerusakan pada informasi medis yang disimpan. C. Mempermudah penyimpanan,
pencarian dan pemindahan berkas rekam medis. Folder rekam medis membantu dalam penyimpanan yang teratur, pencarian informasi medis pasien yang lebih cepat, dan memudahkan proses pemindahan berkas antara bagian atau unit yang berbeda dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, semua jawaban A, B, dan C benar sebagai fungsi folder rekam medis. 14. Hal-hal berikut ini termasuk data demografis dalam rekam medis kecuali A. Nama, B. Nomor rekam medis, C. Diagnosis, D. Tanggal kunjungan, E. Benar semua. Jawabannya adalah C. Diagnosis. Pembahasan. Data demografis dalam rekam medis mencakup informasi seperti nama pasien, A. Nomor rekam medis, B. Tanggal kunjungan, D, serta informasi lainnya seperti alamat, usia, jenis kelamin, dan kontak darurat. Diagnosis C, meskipun penting dalam rekam medis, bukan termasuk data demografis, tetapi merupakan bagian dari informasi medis dan riwayat klinis pasien. 15. Model rekam medis di mana informasi dicatat dalam berkas rekam medis menurut kelompok masalah pasien disebut A. Rekam medis berbasis sumber atau Source Oriented Medical Record atau SOMR. B. Rekam medis berbasis masalah atau Problem Oriented Medical Record atau POMR. C. Rekam medis terintegrasi atau Integrated Medical Record. D. Rekam medis elektronik atau Electronic Medical Record atau EMR. E. Salah semua. Jawabannya adalah B. Rekam medis berbasis masalah atau Problem Oriented Medical Record atau POMR. Pembahasan. Rekam medis berbasis masalah atau Problem Oriented Medical Record atau POMR adalah suatu sistem pencatatan informasi dalam berkas rekam medis berdasarkan kelompok masalah atau permasalahan pasien. Dalam POMR, setiap masalah pasien dicatat secara terpisah dengan nomor masalah yang unik dan setiap masalah tersebut memiliki catatan medis yang terkait dengan diagnosa, perencanaan, dan tindakan medis yang relevan. Keuntungan dari POMR adalah memudahkan integrasi informasi medis, mengidentifikasi masalah yang berulang, dan membantu pemberian perawatan yang lebih terkoordinasi. Dalam POMR, catatan medis dapat diakses dan dikelola dengan lebih efisien sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!